Karena banyak dari teman-teman yang menanyakan soal laptop second 3 jutaan, maka kali ini Pichel akan bahas lagi sebuah laptop second di range 2 hingga 3 jutaan dari HP, yaitu HP EliteBook 8470P. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review lagi nih sebuah laptop second dari HP, yaitu HP EliteBook 8470P. Bulan lalu, Pichel sudah pernah review mengenai laptop second, yaitu Lenovo T440P. Nah, tapi ada beberapa teman lagi yang mencari laptop yang harganya masih di bawah dari Lenovo T440P tersebut. Oleh karena itu, kali ini kita akan bahas lagi sebuah laptop dari HP sebagai perbandingan ya. Nah, untuk model yang kita akan review kali ini tuh memiliki spesifikasi yaitu prosesor Intel Core i5 3320M, RAM 4GB DDR3, storage hard disk 320GB, Intel HD Graphics 4000, layar 14 inci dengan resolusi HD. Cara desain laptop dari HP EliteBook 8470P ini tuh memiliki desain yang tidak seperti laptop-laptop zaman sekarang, di mana yang mengejar ukuran yang tipis-tipis. Ukurannya terkesan bongsor, namun di sisi lain ukuran yang bongsor ini membuatnya menjadi kokoh. Originalnya, laptop ini tuh didesain untuk penggunaan bisnis, sehingga harus didesain kokoh dan juga tahan dalam penggunaan jangka waktu yang panjang. Bahan yang dipergunakan di laptop ini tuh menggunakan bahan dari aluminium dan juga ada sebagian dari magnesium. Secara warna, laptop ini tuh didominasi oleh warna silver dan juga ada beberapa aksen warna hitam, terutama di area keyboard dan juga area bezel yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Di bagian panel depan itu tuh hanya terdapat sebuah logo HP dengan emboss berwarna silver. Untuk di bagian dalam terdapat motif metal dengan desain garis-garis yang menambah desain dan juga kesan elegan dari unit ini. Untuk di bagian dalam dari area layar itu tuh ada bezel plastik yang berwarna hitam dengan finish matte namun memiliki tekstur yang cukup lembut. Urusan branding, ada sebuah logo HP di bagian bezel bawah, tepatnya di tengah, dan juga ada dua buah tulisan EliteBook. Yang pertama ada di sebelah kiri bawah, ya di bawah keyboard sini, dan juga satunya lagi di sisi kanan bezel bawah layar dengan tulisan EliteBook 8470P. Sedangkan untuk bagian bawah dari laptopnya ini sendiri tuh memiliki bahan plastik dengan balutan warna hitam, namun dengan tekstur yang lebih kasar. Dalam menopang layarnya, ada dua buah engsel metal di bagian bawah. Untuk urusan kokoh atau enggaknya, jelas engselnya ini memiliki durabilitas yang sangat baik. Dan juga bisa diatur tingkat kemiringannya hingga 180 derajat. Yang lebih menariknya lagi ya, bahwa laptop ini tuh memiliki sensor gyroscope yang dapat mendeteksi perubahan posisi laptop dan mengubah orientasi layar mengikuti posisi laptop tersebut. Kalau di kantor-kantor ini tuh berguna banget, contohnya buat kita yang nunjukin kepada bos gitu ya. Ini tuh bos, laporannya udah selesai gitu ya. Tanpa perlu harus repot-repot geser posisi dan juga membiarkan bos kita duduk di samping, kan agak awkward gitu. Untuk I/O portnya, laptop model kantoran begini jelas nggak akan kekurangan port. Dari sisi kiri laptop terdapat satu buah port untuk adaptor, satu buah port Firewire, dua buah port USB 3.0 tipe A, satu buah slot DVD-RW, satu buah slot SD card reader, dan juga satu buah port Express card. Di sisi kanan laptop terdapat satu buah Kensington lock, satu buah port DisplayPort, satu buah port USB 2.0 tipe A yang sudah mendukung akan standby charge, satu buah port eSATA yang juga bisa menjadi USB 2.0, dan juga kemudian ada dua buah port audio yaitu masing-masing untuk mikrofon dan juga untuk headphone. Terakhir, ada satu buah slot smart card ya, ini biasanya ditujukan untuk perkantoran. Jadi buat kita kadang-kadang nggak terlalu berguna port smart card ini. Untuk di bagian belakang ada satu buah port VGA output dan juga satu buah gigabit Ethernet port. Terakhir, di bagian depan laptop ada 4 buah LED indikator yang menandakan status koneksi, power, pengisian daya, dan juga aktivitas hard disk. Nah, sekarang kita akan fokus kepada bagian layar. HP EliteBook 8470P ini tuh memiliki layar sebesar 14 inci dengan resolusi HD atau 1366x768 dengan refresh rate hingga 60 Hz. Layarnya sendiri tuh masih mempergunakan panel TN dan dibalut dengan matte finish untuk menghindari glare atau bayangan berlebih, terutama buat kita yang pakai di area yang cukup terang. Selanjutnya, beralih ke ukuran bezel, HP EliteBook 8470P ini tuh memiliki ukuran bezel kiri dan kanan sebesar 1,4 cm, dan untuk bagian atas sebesar 2,1 cm, dan bagian bawah sebesar 2,5 cm.
Untuk urusan input device, HP EliteBook 8470P ini tuh memiliki input device yang sangat beragam dan juga dalam kualitas yang begitu baik. Untuk urusan keyboard dengan switch membran, laptop ini memiliki performa yang sangat baik, terutama buat kita yang senang banget mengetik. Respons dari keyboardnya tuh cukup baik, sehingga kita bisa mengetik dengan cepat menggunakan keyboard ini. Kemudian ada juga touchpad dan juga track point yang membantu kita dalam bernavigasi mempergunakan input device bawaan dari laptop ini. Untuk kita menonaktifkan touchpad, kita bisa cuma tinggal pencet tab 2 kali ya. Kita cuma perlu tap aja 2 kali di bagian kiri atas dari touchpadnya, maka nanti akan ada LED indikator berwarna orange yang akan hidup, menandakan bahwa touchpad kita sudah dinonaktifkan. Keyboardnya ini sendiri tuh memang belum memiliki backlight ya, sehingga buat kita yang suka banyak pakai laptop di tempat yang gelap, pasti akan sedikit kesulitan dalam mempergunakan keyboard bawaan dari laptop ini. Namun gak usah khawatir karena laptop ini memiliki satu fitur menarik yaitu yang sangat membantu kita dalam kondisi gelap. Di mana dia memiliki ada sebuah LED lamp nih di bagian atas ya, kalian bisa lihat. Ya, di mana ada LED di bagian atas layar ini nih. Selanjutnya di bagian atas ada 3 tombol quick setting yang bisa kita pencet ya di bagian atas keyboardnya sini. Di mana ini untuk beberapa fungsi umum. Yang pertama adalah tombol untuk mematikan atau menghidupkan Wi-Fi. Kedua adalah tombol untuk menjalankan browser. Dan yang ketiga adalah tombol untuk mute dan unmute. Di bagian performa dari laptop ini kita akan bahas mengenai spesifikasi dan juga nanti kita akan benchmark mempergunakan aplikasi-aplikasi seperti biasa ya. Prosesor dari laptop ini tuh adalah Intel Core i5 3320M yang memiliki base frekuensi sebesar 2,6 GHz dan kita bisa turbo hingga 3,3 GHz. Secara inti, prosesor Intel Core i5 3320M ini tuh memiliki 2 inti fisik dan 2 inti virtual sehingga totalnya ada 4 inti. Dan kemudian prosesor ini sendiri memiliki TDP sebesar 35 Watt. Untuk tes performanya, Pichal jalankan beberapa rangkaian benchmark. Yang pertama adalah Cinebench R20 dan HP EliteBook 8470P ini berhasil mendapatkan SOR sebesar 580. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Selanjutnya, Pichal jalankan rendering tes BMW di aplikasi Blender, dan hasilnya laptop ini tuh dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 25 menit 37 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Selanjutnya, Pichal coba jalankan PC Mark 10 untuk melihat overall performa dari laptop ini, dan hasilnya cukup menarik nih. Untuk pengujian esensial dan juga productivity ini bisa dilakukan tanpa ada hambatan. Namun ketika masuk di bagian digital content creation, benchmark ini tuh tidak bisa diselesaikan. Skor untuk esensialnya sendiri adalah 5046 dan untuk productivity adalah 3431. Oleh karena benchmark tidak berhasil diselesaikan, maka nggak ada hasil rata-rata untuk PC Mark 10 di laptop ini. Berikut ini merupakan perbandingan yang ada di laptop ini dengan laptop dan juga PC yang Pichal pernah review. Untuk urusan grafik, laptop ini memiliki internal GPU yang integrated yaitu Intel HD Graphics 4000 yang memiliki memory sharing hingga 2 GB dalam pengetesan yang Pichal lakukan. Namun ini bisa menyesuaikan tergantung dengan kebutuhan memori GPU dan juga ketersediaan RAM intinya. Untuk tes GPU-nya kita coba jalankan 3D Mark Time Spy dan hasilnya benchmark ini nggak berhasil diselesaikan. Oleh karena keterbatasan instruksi yang GPU ini support. Dari sini berarti kita nggak bisa tuh berharap banyak, terutama setelah ini kan kita akan mau ngetes games ya. Jadi ya sedikit banyak kebayang lah gimana hasilnya. Oke, kita akan coba jalankan aja benchmark gamenya. Untuk game GTA 5 dengan resolusi 800x600 dan juga setting low, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 10,9 dengan maksimum 28 dan minimum 0,3 FPS. Untuk game FIFA 19, game ini tidak berhasil dijalankan oleh karena GPU-nya yang tidak disupport. Untuk game PUBG Lite dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 43,2 dengan maksimum 51,9 dan minimum 34,8 FPS. Untuk game Need for Speed Heat, game ini juga tidak berhasil dijalankan oleh karena GPU-nya yang sudah tidak disupport. Untuk games Rise of the Tomb Raider dengan resolusi 800x600 dan juga setting very low, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 9,5 dengan maksimum 17,6 dan minimum 0,3 FPS. Untuk game The Witcher 3 Wild Hunt dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 7,9 dengan maksimum 61,3 dan minimum 1,8 FPS. Untuk game Pro Evolution Soccer 2019
dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 15,7 dengan maksimum 20,8 dan minimum 1,7 fps. Terakhir, untuk game The Sims 4 dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 56,7 dengan maksimum 62,9 dan minimum 1,6 fps. Kalau dari sini kelihatan ya, memang buat kita yang suka ngegame nggak bisa berharap banyak dengan laptop ini. Untuk game-game yang ringan sih masih oke aja, tapi nggak usah berharap banyak untuk mainin game-game AAA ataupun untuk game-game yang zaman now, biar kita nggak terlampau kecewa. Ini kalau bisa kita lihat bahwa GPU-nya ini yang menjadi bottleneck. Maklum, karena masih mempergunakan integrated dari Intel HD 4000. Terakhir, Pixel Test Adobe Premiere menggunakan Pixel Premiere Benchmark dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K 30 fps dan ini berhasil diekspor dengan format H264 dan preset high quality 4K dalam waktu 53 menit 17 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pixel pernah review. Di sektor audio, laptop ini memiliki speaker yang terletak di bagian bawah kiri dari laptopnya. Nggak ada teknologi khusus untuk audionya, namun dia memiliki kualitas suara dan juga tingkat volume yang cukup baik. Dalam pengetesan, kami mendapatkan rata-rata audio di 84,7 desibel dengan maksimum 91,3 desibel. Ini di volume maksimal. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari HP EliteBook 8470p. Untuk webcam, laptop ini memiliki resolusi HD yang juga dilengkapi dengan LED indikator berwarna putih di sisi kiri dari webcam pada saat ini digunakan. Yang menariknya, untuk laptop ini walaupun cukup berumur, namun memiliki kualitas webcam yang lumayan bahkan ketika dibandingkan dengan laptop-laptop budget zaman sekarang. Berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam HP EliteBook 8470p. Ini dia merupakan hasil webcam dari laptop HP EliteBook 8470p. Ini berada di resolusi HD 1280x720. Hasilnya bagus loh. Gambarnya juga cukup oke, walaupun muka kesannya kayak agak coklat banget, tapi sebenarnya cukup pas. Menarik. Untuk baterai, laptop ini memiliki kapasitas 62.000 mWh yang dapat diakses dari bagian belakang atau bagian bawah laptop. Baterainya ini bisa dengan mudah dicabut dan juga dipasang ataupun diganti jika mau. Untuk baterai dengan kapasitas 62.000 mWh ini tuh memiliki ukuran yang cukup besar sehingga menonjol dibandingkan bodi laptopnya. Kalau biasanya itu laptop standarnya tuh ada di 55.000 mWh dan itu tuh bodinya akan sama dengan baterainya, jadi dia akan flush itu atau masuk. Tapi karena unit yang kita review kali ini memiliki baterai yang lebih besar sehingga dia akan menonjol dibandingkan bodinya. Kemampuan baterainya yang 62.000 mWh ini Pixel bisa bilang sangat lemah. Dalam kondisi browsing dengan tingkat brightness tinggi, maka hanya bisa bertahan 1 jam hingga 2 jam saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, bisa jadi memang kondisi baterai yang sudah tidak optimal, dan juga TDP dan arsitektur dari prosesor ini yang tidak seefisien dari prosesor-prosesor yang ultra low voltage zaman sekarang, atau mungkin prosesor-prosesor yang memiliki teknologi yang jauh lebih canggih dibandingkan laptop ini. Jelas, kalau misalnya kita mau beli laptop second, baterai merupakan satu hal yang sepertinya wajib kita ganti baru, agar bisa mendapatkan performa yang optimal dari baterainya. Untuk pengisian baterainya mempergunakan charger bawaannya dengan spesifikasi daya 19 volt 4,74 ampere. Pengisian dari kosong hingga penuh membutuhkan waktu 1 jam 50 menit hingga 2 jam 20 menit tergantung dari sambil dipergunakan atau tidak. Selanjutnya untuk urusan upgrade, HP EliteBook 8470p ini tuh memiliki beberapa opsi untuk di-upgrade. Di bagian memori ada 2 buah slot DDR3 yang bisa kita tingkatkan hingga 16 GB. Saat ini unit tes kita tuh memiliki konfigurasi 2x2 GB dengan total 4 GB. Untuk sisi penyimpanan, ini sudah terpasang 1 buah harddisk 320 GB tipe 2,5 inci, dan kalau kita mau ganti atau mau upgrade harddisknya bisa tuh ganti ke 1 tera atau 2 tera atau lebih, namun perhatikan juga ya ketebalan dari harddisknya. Atau kalau kalian yang mau pasang SSD 2,5 inci pun juga bisa. Dan buat kita yang mau storage tambahan lagi, kita bisa pergunakan slot DVD room yang ada dan kita cabut, kita gantikan dengan HDD KD atau harddisk KD, sehingga bisa kita tambah lagi 1 buah slot harddisk
ataupun SSD 2,5 inci. Dan terakhir, prosesor dari laptop ini tuh pun bisa diganti ke tipe yang lebih tinggi. Saat ini kan masih mempergunakan i5 3320M. Ini tuh bisa kita upgrade ke paling tinggi untuk 8470P ini tuh adalah i7 3540M. Jadi mana tahu kalau kalian yang punya atau ketemu prosesor i7 3540M ini di toko-toko online, kalian bisa upgrade agar bisa mendapatkan performa yang jauh lebih baik. Selebihnya, nggak ada lagi opsi untuk upgrade di laptop ini. Oh ya, sekedar catatan aja bahwa di laptop ini pun sudah ada port untuk bisa kita koneksikan kepada docking. Jadi laptop HP ini tuh sudah support untuk aksesoris docking, di mana kalau bisa lihat harganya di toko-toko online tuh sekitar 200 hingga 300 ribuan. Ini dalam kondisi second ya. Di mana docking ini sudah mendukung begitu banyak port, contohnya ada USB tambahan, ada port untuk video output tambahan, sehingga kita akan lebih fleksibel untuk kita hubungkan kepada device-device kita lainnya. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, HP EliteBook 8470P ini tuh merupakan laptop yang menarik, terutama buat kita yang punya budget pas-pasan, namun butuh sebuah laptop untuk urusan kerjaan ataupun untuk sekedar browsing. Seperti mungkin buat kita yang punya toko online gitu. Secara desain sih ya memang tergolong bulky dan juga besar, sehingga belum tentu cocok untuk beberapa orang. Namun kelebihannya adalah material yang digunakan ini tuh cukup kokoh, jadi nggak perlu takut gampang rusak bodinya. Untuk spesifikasi sih ya Pichel bisa bilang pas-pasan lah. Kemampuan prosesornya masih bisa dimanfaatkan terutama buat kita yang mungkin sekedar kerja kantoran, ngetik skripsi, editing foto ataupun video ringan. Tapi kalau buat kita yang memang hanya mengejar game ataupun video yang berat seperti video 4K begitu, jelaslah ini bukan alternatif buat kalian. Laptop dengan spek ini tuh dibanderol dengan harga mulai dari 2,5 jutaan ke atas tergantung dengan tingkat kemulusan bodinya, spesifikasi internal, dan juga beberapa faktor lain seperti kondisi baterai dan juga kondisi-kondisi internal lainnya. Jadi pastikan juga dengan seller kalian bagaimana kondisi dari laptop tersebut ya. Pichel akan terus coba review beberapa laptop second yang paling populer di toko-toko online agar kalian bisa mendapatkan informasi terutama buat kalian yang memang sedang cari laptop namun terkendala masalah budget. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop HP EliteBook 8470P. Buat kalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa langsung cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja videonya. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan juga jangan lupa kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, dan juga Instagram ya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!